Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi pada video pembahasan kali ini kita akan membahas cara membuat penomoran halaman untuk skripsi, yakni penomoran halaman angka Romawi di bawah, angka di bawah untuk halaman bab, dan selanjutnya itu di atas kanan. Jadi sebelum saya membahas cara membuat penomoran halaman seperti itu, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan kepada teman-teman masalah yang sering terjadi ketika kita membuat penomoran halaman ini, yakni masalah section break. Karena ini sering terjadi pada teman-teman mungkin ya ketika membuat penomoran halaman untuk skripsi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan section break itu terlebih dahulu. Nah, jadi pada teman-teman jangan kalian skip ya video ini, tonton sampai habis, karena jika di skip kemungkinan akan ada info-info yang ketinggalan dan itu akan menyulitkan ketika teman-teman membuat halaman untuk skripsi teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya telah menyiapkan dokumen untuk pembuatan materi kita pada hari ini, yakni pembuatan nomor halaman angka Romawi, angka di bagian bawah untuk halaman bab, dan selanjutnya itu di bagian kanan atas. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Biasanya ini menjadi masalah ya, masalah atau kendala bagi teman-teman yang ingin membuat nomor halaman ini. Nah, jadi ini biasanya banyak terjadi pada teman-teman. Nah, itu kita di sini hilangkan terlebih dahulu section break yang ada di bagian draft dari dokumen ini ya. Nah, jadi apa itu section break? Jadi langsung saja kita masuk. Nah, jadi untuk mengetahui apakah di dokumen ini ada section breaknya, kita masuk ke bagian draft terlebih dahulu. Untuk masuk ke bagian draft, itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu view, terus kita klik di bagian yang sebelah kiri, ini draft. Nah, oke, ini sudah masuk. Ini adalah tampilan draft ya, tampilan draft. Nah, di sini akan kita lihat banyak sekali, mungkin di paper teman-teman ataupun di skripsi teman-teman itu ada section breaknya. Nah, jika ada section break ini yang seperti ini, nah jadi ini harus kita hilangkan terlebih dahulu sebelum kita membuat nomor halaman ya teman-teman. Nah, jadi itu harus kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, cara kedua untuk masuk ke menu draft tadi, caranya adalah dengan cara mengklik Ctrl Alt plus N secara bersama-sama. Jadi 3 tombol itu kita pencet secara bersama-sama, Ctrl Alt plus N. Nah, jadi itu untuk masuk ke draft ada 2 cara. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghilangkan section breaknya. Jadi kita mulai dari atas dulu ya, dari cover kita cek satu persatu apakah di bagian dokumen ini ada section breaknya. Nah, jadi ini kita lihat, coba kita masuk ke bab 1 lagi tadi. Nah, mengapa section break itu harus kita hilangkan teman-teman? Nah, jadi seperti contoh kasusnya ini ya. Nah, jadi sebenarnya ini kata perempuan kepala keluarga pada saat ini sangatlah menjadi perhatian. Nah, ini sebenarnya kata yang menyatu. Nah, dan juga di sini ada banyak space kosong ya untuk menulis. Nah, tapi ini terpisah. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini disebabkan oleh section break, teman-teman. Ini disebabkan oleh section break. Dan kata yang seharusnya menyatu itu tidak menyatu. Nah, di ini coba kita hilangkan ya. Coba kita hilangkan, Ctrl Alt N. Nah, ini kita hilangkan. Nah, katanya akan menyatu. Coba kita masuk ke ini. Nah, kata yang awalnya tadi pisah, dia menyatu teman-teman. Kata yang ini tadi misah, nyatu.
gitu. Nah, coba kita kembalikan lagi. Nah, coba kita hapus di bagian kata sebelum pada. Kita hapus backspace. Itu tidak bisa. Nah, ini tidak bisa dihapus, malah tulisan keluarganya yang terhapus. Dia tidak bisa di backspace. Begitupun dengan delete. Coba teman-teman arahkan kursornya ke huruf P ini, teman-teman klik delete. Nah, maka yang malah yang terhapus itu kata pada. Nah, gitu. Nah, jadi untuk section break ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Jadi cara untuk menghilangkan section break ini adalah dengan cara teman-teman arahkan kursor ke garis yang panjang ini ya, yang tulisan section break, klik saja. Nah, terus caranya tekan tombol delete. Nah, tekan tombol delete, bukan tombol backspace ya. Jadi kalau teman-teman tekan tombol backspace, dia malah yang terhapus itu tulisan keluarga. Nah, tapi kita tekan tombol delete. Oke, sudah terhapus. Kita spasi. Nah, ini sudah itu tadi cara untuk menghilangkan ininya apa, section break dengan cara di delete. Nah, jadi untuk kembali ke halaman utama pengerjaan Microsoft Word kita ada dua cara, yakni pertama dengan cara teman-teman klik di bagian tengah sebelah kanan bawah itu yang gambar 3 itu yang print layout yang bagian tengah. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara klik di bagian view, terus di sebelah kiri ini ada yang di bagian tengah itu klik print layout. Maka teman-teman akan kembali ke halaman awal atau halaman depan dari Microsoft Word teman-teman. Oke, kita mulai saja ya untuk menghilangkan section break ini. Kita mulai dari cover. Karena banyak kejadian itu ada di dalam dokumen teman-teman itu yang banyak ya, mungkin section break ini. Jadi kita hilangkan satu persatu section break ini. Jadi kalau video ini agak lama, jadi harap sabar ya, karena ini adalah penting untuk biar teman-teman tidak bingung nanti ketika membuat nomor halaman. Jadi banyak sekali kejadian orang-orang yang ingin membuat nomor halaman, walau mereka sudah nonton di YouTube, tapi ketika prakteknya mereka malah bingung karena mereka tidak tahu tentang section break ini. Nah, ini ada section break lagi, kita hapus. Oke, masuk lagi. Nah, ini ada section break lagi, kita hapus. Kita perbesar mungkin ya. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk pack break seperti ini dia nggak apa ya, karena ini tidak mempengaruhi. Nah, jadi yang kita hapus itu section break. Nah, ini ada lagi section break. Oke, kita hapus. Oke, habis section breaknya tidak ada lagi. Nah, kita kembali ke home lagi. Nah, jadi ini kita mulai untuk pembuatan nomor halamannya ya teman-teman. Pertama itu adalah kita ingin memberi nomor halaman Romawi di bagian bawah, mulai dari moto ini ya. Nah, jadi untuk yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus kasih section break terlebih dahulu. Nah, ini saya contohkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita next page. Oke, next page. Nah, ketika sudah satu kali di next page seperti ini, teman-teman tidak boleh lagi melakukan next page kembali, karena akan menimbulkan halaman kosong. Nah, jadi dicek dulu sebelum melakukan next page apakah di dalam draftnya itu ada section break. Nah, jika sudah ada section break itu bisa dihapus terlebih dahulu. Itu bisa dihapus terlebih dahulu.
baru kita lakukan next page biar tidak ada halaman kosong yang muncul. Oke, kita lanjut ke bab 1. Oke, ke bab 1 kita break. Oke, lanjut. Ini kita lanjut. Nah, jika kejadiannya seperti ini, bab 2 tinjauan pustakanya itu masuk ke halaman sebelumnya yang seharusnya di halaman sini, itu langsung saja teman-teman. Teman-teman klik di bagian sebelah bab ini, kursornya diarahkan ke sini, terus teman-teman next page. Nah, oke, dia maka akan ke sini. Oke, lanjut ke bab 3. Oke, bab 3. Nah, ini saya contohkan lagi. Jangan pernah melakukan section break jika tidak pas ya, atau seperti ini. Nah, jadi jangan sampai ada space kosong seperti ini. Nah, jangan ada space kosong seperti ini. Teman-teman arahkan kursornya di sini dan teman-teman next page, maka akan menyebabkan halaman kosong timbul kembali. Nah, kita praktekkan. Nah, ini ada halaman kosong. Karena itu tadi, karena ada space kosong ini tadi, space kosong ini. Nah, jadi harus pas. Nah, harus pas. Jadi kita arahkan kursornya ke sebelah bab, terus lanjut next page. Nah, oke. Sudah selesai bab 1 sampai bab 3, kita next page. Kembali ke home, control home. Nah, kembali ke cover. Nah, untuk pembuatan nomor halamannya, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah kita mulai dari bab 1 aja dulu ya. Kita mulai dari bab 1, kita kasih nomor halamannya. Jangan dari yang angka Romawi, tapi dari bab 1 saja dulu. Nah, kita mulai dari bab 1. Yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman klik di bagian atas bab 1 ini sehingga headernya muncul. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah kita hilangkan link to previous-nya. Akan tapi sebelum menghilangkan link to previous, teman-teman klik terlebih dahulu different prospect. Ini adalah fungsinya memberikan nomor halaman untuk di bagian bawah ya, different prospect ini. Jangan langsung klik link to previous, tapi different prospect-nya kita centang terlebih dahulu. Oke, sudah selesai, baru kita klik link to previous-nya. Oke, selanjutnya kita klik di bagian bawah link to previous-nya. Oke, sudah. Selanjutnya kita kasih nomor halaman. Kita kasih nomor halaman di sini untuk bagian bab 1 itu di bawah ya. Di bawah. Oke, ini sudah di bawah. Tapi ini yang muncul 13. Jadi 13 ini harus kita ubah jadi 1 dulu. Cara ngubahnya itu masuk ke desain, page number, format, page number, terus kita ubah 1. Ubah 1. Nah, jangan lupa ini di blok terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ubah menjadi Times New Roman. Oke, Times New Roman 12. Jangan lupa ini dihapus. Nah, jadi seperti ini 1. Oke, selanjutnya itu kita kasih nomor halaman bagian atas. Caranya sama. Nah, ini caranya sama. Kita masuk ke page number, top of page ya, top of page, pilih, terus pilih yang kanan atas. Oke, sudah selesai. Jangan lupa diubah jadi Times New Roman. Oke, Times New Roman 12. Oke, ini sudah selesai untuk bab 1. Kita scroll satu-satu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk di bab 2-nya itu mudah sekali ya untuk memindahkan ini menjadi ke bawah.
teman-teman tinggal klik saja different perspective di sini. Nah, maka halaman 11 tadi pindah ke bawah. Oke, selanjut 12 kita ke bab 3. Nah, itu bab 3 sama, kita tinggal klik different perspective-nya. Maka angka 27 akan pindah ke bawah. Oke, kita cek bawah 27, 28. 29 sampai selesai, sampai 35. Oke, lanjut, kita kontrol home ya. Masuk ke cover kembali. Nah, masuk ke cover kembali. Di sini yang harus kita lakukan, ini kan muncul ya, muncul di sini, muncul halaman. Nah, seharusnya ini tidak ada gitu. Nah, sebelum, yang harus kita lakukan adalah ini. Nah, jangan hapus langsung dari sini ya, jangan hapus langsung dari sini. Ini saya contohkan. Nah, jangan hapus langsung dari sini. Nah, jadi ketika teman-teman ini hapus, maka halaman 2-nya akan hilang. Oke, kita lihat. Nah, halaman 2-nya akan hilang gitu. Coba kita Ctrl Z, dia akan kembali. Nah, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan adalah kita matikan link to previous-nya untuk di halaman 2 ini. Kita matikan link to previous di halaman 2 ini. Oke, sudah mati. Nah, selanjutnya kita hapus 12 yang tadi. Nah, maka akan hilang. Nah, terus kita kembali ke Moto. Di bagian Moto ini kita kasih halaman 1 ya. Nah, untuk ngasih halaman ini tinggal kita klik hilangi saja link to previous-nya terlebih dahulu. Kita hilangi. Terus yang di atasnya juga kita hilangi. Terus kita klik page number, bottom of page, pilih yang ini, tengah. Terus karena ini 2, kita ubah jadi ini ya, angka Romawi yang kecil, terus ini 1. Oke, dia sudah berubah. Jangan lupa dihapus dan diubah jadi Times New Roman 12. Oke, sudah selesai ya teman-teman, untuk pembuatan nomor halaman Romawi dan angkanya. Oke, ini 1, 2, 3, kita cek ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini untuk 1, 2. Untuk di bab 1, kita cek bab 2. 11, 12 ya. Kita cek di bab 3. 27, 28. Nah, oke. Jadi itu untuk pembuatan nomor halaman cara berbeda. Nah, jadi inilah untuk pembuatan nomor halaman. Semoga dapat teman-teman pahami. Baik, itulah tadi ya penjelasan bagaimana cara membuat penomoran halaman seperti yang tertera pada thumbnail YouTube ini, dan juga bagaimana cara kita untuk menghilangkan section break yang biasa menjadi kendala bagi mahasiswa ketika membuat halaman untuk skripsi mereka. Nah, jadi sebenarnya ini untuk membuat penomoran halaman itu sangat simpel ya teman-teman, sangat simpel. Akan tetapi yang membuat rumit itu biasanya adalah section break ini, karena kita tidak tahu letak section break ini di mana, cara untuk menghilangkannya gimana. Nah, akan tetapi tadi sudah saya jelaskan cara menghilangkannya gimana, cara mencari section break ini di mana, dan lain-lain, sehingga ketika membuat penomoran halaman itu menjadi sangat mudah ya teman-teman, sangat simpel. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kepada teman-teman, jangan lupa jika video ini bermanfaat, di like, di komen ya, di komen untuk video-video selanjutnya yang akan saya buat. Silakan berikan
kritik, masukan, dan saran untuk video-video selanjutnya di-share ya. Dan juga video ini di-share pada teman-temannya jika memang membutuhkan video ini untuk membuat penomoran halaman pada skripsinya. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa juga di subscribe ya, di subscribe channel ini dan hidupkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video selanjutnya dari saya di channel Citskripsi Tutorial. Akan ada banyak sekali nanti ya video-video yang saya buat untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan skripsi ya, terutama yang berhubungan dengan teknis gitu. Baik, itu saja. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.